Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Profesor Muhadjir Effendi, Menteri Dalam Negeri, Bapak Profesor Tito Karnavian, Kepala LABI, Bapak Laksana Handoko, para gubernur dan wakil gubernur, atau yang mewakili dari sisi informasi yang saya dapatkan, ada 11 gubernur yang hadir dan 4 wakil gubernur, yaitu Gubernur Bali, Gubernur NTB, Gubernur Bengkulu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jambi, Gubernur Gorontalo, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Kalimantan Tengah, dan 4 wakil gubernur, yaitu Wakil Gubernur Papua Barat, Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Wakil Gubernur Banten, dan para hadirin sekalian, baik para bupati wali kota yang mungkin hadir secara daring maupun luring. Tadi setelah saya dengarkan pidato pemasaran baik dari Pak Menteri PMK, Menko PMK maupun Pak Dagri, Kepala LABI, dan sekarang saya minta untuk menyampaikan arahan atau juga pada saya seperti berpikir begini, kenapa resmi banget ya? Ini adalah menurut saya sebuah hal yang sangat penting. Oleh sebab itu saya sangat mengucapkan beribu-ribu terima kasih, apalagi di dalam rangka Ramadan. Saya juga ingin mengucapkan selamat puasa. Insya Allah kita dapat mengakhirinya nanti dengan lebaran dalam sebuah hal yang dapat memberikan kebaikan bagi kita bersama. Saudara-saudara sekalian, saya harus menceritakan sedikit karena ini sangat penting. Banyak orang bertanya, terutama kenapa toh Ibu Mega yang ditunjuk sebagai ketua Dewan Pengarah BRI. Jadi saya mesti menceritakan dalam hal kesempatan ini kronologis. Jadi begini, ketika saya menjadi wakil presiden, jadi presidennya Gus Dur, maka ketika itulah undang-undang otonomi daerah diputuskan betul dan harus diberlakukan. Jadi waktu di dalam sidang terbatas kabinet, Presiden Gus Dur memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan masukan. Jadi waktu itu saya mengatakan, Bapak Presiden yang terhormat dan anggota kabinet sekalian yang ada, karena saya minta untuk memberikan masukan, ini sebuah keputusan yang menurut saya sangat baik dengan adanya undang-undang otonomi daerah. Karena saya sangat mengetahui dalam perjalanan sejarah Indonesia ini, dan waktu itu tentunya kita tahu dalam sebuah pemerintahan yang lalu, dari sebuah pemerintahan itu sentralisasi, dan dengan adanya undang-undang otonomi daerah ini menuju yang disebut reformasi, sehingga dalam tatanan pemerintahannya menuju desentralisasi, sehingga daerah itu diberikan otonom meskipun ada hal dalam
tata pemerintahannya tidak dapat kesemuanya diberikan. Tetapi pada hal khususnya yang sebenarnya sangat diberikan adalah keleluasaan di dalam hal ekonominya. Nah, ini saya mohon untuk di-stressing. Karena demikian maksud saya, mengapa saya harus terangkan. Di sisi lain, saya juga sebagai anggota DPR, di dalam pelaksanaan di DPR pada waktu yang lalu itu, saya sendiri di Komisi 4 selalu berkeluh kesah. Karena seperti tadi yang saya dengarkan, baik itu dari arahan atau pidato dari Menko PMK, dari Pak Mendagri, dan juga dari Pak Kepala BRIN sendiri, itu mengenai masalah research. Justru pada waktu itulah, sebagai anggota DPR pada waktu itu, saya sangat berkeluh kesahnya adalah di dalam APBN kita, yang namanya urusan research itu saya tidak akan pernah lupa, tidak pernah 1%, pasti 0, padahal saya selalu memasukkan dalam saya sebagai salah seorang anggota DPR, bagaimana kita akan tadi Komisi 4 itu adalah pertanian, kehutanan, peternakan, transmigrasi. Bagaimana kita akan melakukan sesuatu hal kalau research-nya saja, keuangannya itu minim sekali. Saya sampai mengenal Pak Habibie dengan baik karena beliau ternyata mendengar saya bukannya orang yang harus bicara melalui komisi mengenai research, tapi saya sangat aktif berbicara urusan research dan tentu dalam sisi pendanaan. Setelah akhirnya kita mempunyai pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Pak Jokowi, saya ingat sekali ketika beliau sudah terpilih, belum menjadi presiden, bertanya kepada saya, hal apa yang menurut Ibu di dalam pemerintahan kita, karena tentu waktu itu kan PDI Perjuangan yang mencalonkan beliau dengan paket Wapres. Apa saja yang harus kami lakukan untuk bisa memperkuat kehidupan berbangsa bernegara ini. Jadi saya bilang, saya nuwun sangat Bapak di dalam hal yang lain-lain, karena ini yang saya ingin bicarakan adalah masalah research. Research kita itu benar-benar saya sendiri tidak mengerti. Orang pinter Indonesia ini banyak, saya bilang. Anak Indonesia pinter-pinter itu banyak. Tapi kenapa ya di dalam hal research, di dalam pembicaraan untuk proses APBN lalu ke APBD, tentunya itu urusan research itu sepertinya kebelakangkan atau terbelakang. Oleh sebab itu banyak sekali hari-hari saya bertemu dengan beliau itu, jadi beliau selalu akhirnya tetap menanyakan bagian daripada research dan inovasi. Ya saya bilang kita sudah cukup banyak lah menurut saya berdiskusi soal hal itu. Yang harus kita lakukan adalah Bapak sebagai kepala pemerintahan, saya tadi bilang nyuwun sangat bahwa harus ada yang namanya sebuah tatanan dari pengelolaan research dan inovasi bagi negara kita. Jadi saya juga bilang begini Bapak, kenapa research kita tuh hanya 0, tidak 1%, saya minta aja dulu waktu itu 1%, 1,5% lah dari APBN kita. Tidak pernah berhasil. Jadi saya lalu berkata, karena kita ini terlalu low. Banyak banget bagian research-nya. Yang kita sendiri, mungkin itu tadi yang dikatakan maksud dari Pak Menko PMK.
sehingga tidak tahu goalnya itu mau kemana. Beliau dengarkan kalau saya sudah bicara. Saya sangat berpikir, lalu kalau kehendak ibu bagaimana? Coba Bapak bikin tatanan di dalam tatanan pemerintahan kita ini yang namanya research itu satu wajah. One for all, saya bilang. Langsung, beliau bilang, oh itu ibu, yes. Itu menurut saya, terserah Bapak sebagai kepala negara. Akhirnya pendek cerita, itulah yang terjadi. Saya sendiri tidak lagi ikut sertakan, tapi suatu hari saya ditelepon Pak Pram, saya ingat sekali, saya baru sadar ini sudah setahun, jadi setahun yang lalu saya ditelepon waktu itu saya sedang berlibur dengan anak-anak ke Jepang. Pak Pram hanya bertanya, ibu kapan pulang? Oh, mungkin 2-3 hari lagi. Kenapa? Dicari presiden. Dia bilang saya akan pulang 2-3 hari lagi. Kenapa? Ibu akan dilantik. Dilantik apa lagi? Karena saya sudah menjadi ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Untuk menjadi kembali ketua Dewan Pengarah badan baru. Badan apa lagi? Badan Research Inovasi Nasional. Oh, kok saya nggak diberitahu? Ini kronologis kejadian real. Udah ibu cepat pulang. Ya dah, saya bilang. Tapi pokoknya saya mau selesai dulu. Nah, setelah saya pulang, tidak ada berita presiden. Saya hanya tahu Pak Handoko sudah dilantik. Lalu Pak Handoko bertemu dengan saya. Saya bilang pada Pak Handoko, kok Bapak sudah ketemu saya, apa betul pasti saya akan menjadi ketua Dewan Pengarah. Jadi, ya sudah pasti. Jadi saya disuruh untuk kalau bisa ketemu ibu. Saya bilang apa itu bukan ilegal, karena saya ini selalu mengikuti aturan. Nah, apa artinya? Bahwa beliau mulai sangat memahami, sehingga dari perpresnya saja, nanti tolong minta. Banyak orang bertanya begini, kenapa Ibu Mega lagi? Dia itu ketua umum partai, nanti di BRIN dimainkan politik. Saya bilang, aduh ini orang pinter-pinter ini kok belum apa-apa sudah sering kali suudon. Jadi supaya semua ini pemerintahan daerah untuk bisa mengerti saya. Saya ini orang yang sangat taat aturan. Kalau tadi Pak Menko PMK mengatakan bahwa ada bagian dari hal di mana riset itu harus objektif, netral. Itulah yang saya katakan. Ketika terbentuknya Dewan Pengarah, saya bilang saya masuk, jangan melihat saya sebagai seorang politisi. Saya disuruh di sini oleh Presiden Jokowi. Nah, saya minta kalau di research itu harus netral dan bukan pembenaran, tetapi kebenaran, tidak mengada-ngada. Jadi kementerian-kementerian kan ada litbangnya, itu oleh Presiden loh, bukan saya. Itu digabungkan untuk yang seperti beliau sangat mengerti kehendak saya. Sudah, terserah saya, Pak. Nyuwunnya saya satu aja. Nah, itulah dibuat badan. Kenapa badan? Karena badan itu bisa langsung dengan Presiden. Koreksi saya kalau apa yang saya terangkan ini ada yang salah. Tapi menurut saya itu semua benar. Nah, dengan demikian, kalau saya ditanya apa yang diperlukan, maka saya sangat berharap, makanya dengan kehadiran baik Menko PMK maupun Mendagri, saya sangat berterima kasih sekali atas dukungannya. Dan sekali lagi saya mengatakan ini bukan keinginan saya, ini keinginan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Jokowi. Supaya Pak, saya mengatakan begini Bapak, setelah adanya otonomi daerah, saya melihat betul seperti apa yang saya katakan ketika dalam kabinetnya Presiden Gus Dur. Ternyata potensi daerah itu tidak mungkin kurang tersebutkan di dalam
undang-undangnya, sehingga yang dilakukan oleh para pemimpin daerah itu menurut saya adalah kekurangan sebuah pengertian untuk mendapatkan yang namanya PAD, pendapatan asli daerah Bupati Tok. Mohon maaf, saya melihat adanya seperti stagnasi atau kebingungan. Bagaimana untuk membangkitkan potensi daerah pada daerah mereka yang sudah berani sampai terjadinya pemekaran. Kan itu konsekuensi logis. Kalau sebuah daerah sudah berani pemekaran, tentu saya mengerti pemekaran diizinkan kalau ada wilayah, ada aspirasi. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah keekonomian dari daerah tersebut ada tidak potensinya. Ini mari kita buka-bukaan, karena ini BRAIN, research, ini bagian dari research. Karena di BRAIN itu ada 12 organisasi riset dan inovasi. Yang pertama saya perintahkan kepada Pak Kepala adalah, di situ ada yang namanya research untuk otonomi daerah. Saya bilang ini paling harus disegerakan. Bukan mau mengintervensi, bukan, tetapi membackup. Kenapa sampai sebuah daerah berani memekarkan diri, padahal sudahkah pernah terpikirkan untuk peningkatan PAD-nya? Saya sangat praktikal saja. Bukankah demikian seharusnya pemerintahan daerah itu terlihat jelas kalau PAD itu akan bisa meningkat apa tidak? Dan dari mana peningkatannya? Tentu dari potensi daerahnya yang diangkat menjadi sebuah kegunaan untuk keekonomian daerah tersebut. Itu ini saya, rumusan saya. Sangat praktis sebenarnya. Persoalannya, bagaimana yang seperti tadi juga disebut sumber dayanya. Ya mungkin karena euforia. Saya ini orang yang sangat sabar. Karena pengalaman disuruh oleh Presiden pertama Republik Indonesia ini, Bung Karno, dalam kehidupan ini kamu harus menjalani kesabaran, sabar. Dan di dalam pembelajaran beliau, di dalam perjuangan ini ada namanya kesabaran revolusioner. Saya kan tidak pernah bicara seperti ini, tapi karena sekarang ini BRAIN, saya bicara. Saya minta izin sama Presiden. Dan nanti kalau ada apa di BRAIN, kalau Bapak dengar, saya boleh belak-belakan atau tidak. Silakan Ibu. Nah, terima kasih. Saya bilang. Kenapa? Karena ini bukan buat saya loh. Ini buat Indonesia. Seperti tadi yang diterangkan oleh Pak Tito, oleh Pak Muhajir, bahwa kita akan katanya loh, mencapai Indonesia emas. Saya bilang sampai Presiden, ini emasnya nanti kayak gimana Pak? Orang kita aja masih punya stunting, anemia, dan lain sebagainya. Ini bukannya problem daerah juga. Bagaimana kita akan memunculkan sumbernya itu dari anak-anak yang berkualitas, yang tadi seperti dikatakan Pak Muhajir, akan masuk kepada masalah usia atau aging years. Banyak manulanya. Sehingga Indonesia ke depan yang 45 itu usia produktif yang betul produktif, bukan hanya karena disebut usia produktif, tapi orang yang bisa produktif. Dari sumber pekerjaan sebenarnya itulah membangkitkan potensi daerah itu dengan benar. Sebagai sebuah contoh, bukan karena kebetulan tadinya adalah dari PDI Perjuangan, bukan. Ini realita. Banyuwangi. Dari kecil saya ikut bapak saya ke Banyuwangi karena suka dari Banyuwangi untuk ke Bali. Saya melihat keadaan Banyuwangi kok begitu saja. Nah, tapi ketika dipegang oleh Pak Azwar Anas sekarang menjadi kepala apa namanya?
LK. Nah, nanti disebut itu. Ternyata Banyuwangi bisa berubah. Mengapa? Karena saya hanya bilang pada beliau, kamu anak muda, kamu penuh tantangan. Coba kamu betulkan itu Banyuwangi. Pantainya itu indah. Kreatif sedikit, kenapa toh? Dan lain sebagainya. Berhasil. Menurut saya, sekarang yang harus disatukan, tentu di dalam pembentukannya, itu saya minta izin untuk masuknya berida-berida. Kalau bisa segeralah dibentuk berida-berida itu. Karena itu bukannya mengintervensi, tapi membackup. Saya bilang, backup yang namanya daerah. Di Dewan Pengarah itu ada Ibu Menteri Keuangan dan ada juga Kepala Bappenas. Saya bicara pada Menteri Keuangan. Saya panggilnya karena dekat Mbak Ani. Mbak Ani, pikir, kalau APBN kita itu goncang, terus bagaimana turunan ke APBD-nya? Waktu krisis, saya menjadi presiden. Saya kan jadi presiden itu kena apa ya? Bukan kena keuntungan, kena kebuntungan. Harus memperbaiki Indonesia jangan sampai tercebur lebih dalam krisis yang ada. Alhamdulillah dapat keluar. Terbayang tidak daerah? Tolong difikirkan. Kalau namanya nanti secara nasional, kita tidak berharap. Saya sudah waktu pandemi saja, kami berbicara dengan Pak Jokowi lagi. Beliau kan tentu saja, siapa yang tidak pusing. Saya bilang, jangan takut, saya bilang. Saya sudah menghadapi krisis global keuangan. Dan kita, Indonesia, survive. Sekarang ini pandemi, bukan krisis keuangan. Jadi Bapak tinggal pilih. Kalau menurut saya, pilih adalah kesehatan rakyat dulu. Tangani pandeminya. Pasti kita akan keluar. Buktinya sampai sekarang kita survive. Tentu dalam kenyataan dari sisi keekonomian kita mengalami slowing down, penurunan. Tapi ketika tidak kocar-kacir, kita masih bisa hidup. Saya lihat di pasar-pasar sekarang akibat sudah dilepaskannya aturan PPKM, ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan lain sebagainya. Padahal di lain sisi itu yang saya sendiri bingung. Mereka antri minyak goreng. Ini kan harus di research. Why? Apakah benar kita jatuh ke alam depresi? No. 3 kali ya. No. Tidak. Tentu dari sisi politik coba, belum apa-apa saja juga, demo-demo. Saya tuh pikir anak sekarang itu ngerti apa enggak Tonyo. Lalu bagaimana permainan kepala-kepala daerah? Kalau kita dalam mengelola pemerintahan ini, lalu kita membiarkan saja, apa itu tidak akan menurunkan devisa kita? Apakah itu tidak akan membuat yang namanya keuangan kita bisa morat-marit? Tolong, ini saya masuk politik. 2024 sudah jelas, Presiden sudah jelas bahwa tidak ada penundaan. Itu bukan research, itu masuk research. Di mana? Di organisasi research inovasi yang namanya otonomi daerah. Kalau tidak percaya, minta nanti. Bayangkan, Amerika saja sekarang kelimpungan. Apa kita tidak boleh ikut dari sisi politik? Boleh, tapi ada bagiannya. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Muhajir. Kenapa? Ya, seperti saya bilang, apa nggak pontang-panting, udah kena pandemi, udah gitu dari sisi kepemerintahan segala macam, hanya gara-gara sebuah keinginan penundaan yang sudah tegas-tegas dikatakan oleh Presiden tidak ada penundaan.
Kurang apa lagi? Tapi itu kan permainan politik, dan di sini saya sampaikan bagian risetnya juga ini. Tidak bisa, karena kita mesti hidup. Mau memberi makan rakyat dengan apa? Bung Karno, proklamator kita, pahlawan bangsa kita, ada keputusannya. Karena apa? Masih banyak ada orang mengatakan, Bung Karno itu kan ada tendensinya komunis. Ini saya ingin memperbaiki nama baik beliau. Beliau selalu mengatakan, apa yang terpenting bagi rakyatmu? Perutnya kenyang. Bagaimana mengadakan yang namanya perut kenyang rakyat? Jangan hanya cengeng, kenaikan harga dan lain sebagainya. Kalian itu kepala-kepala pemerintahan di daerah loh. Buat sebuah perencanaan. Nah, itu backupnya sudah saya katakan. Ada BRIN, sekarang pembentukan BRIDA. Saya minta kepada, dengan segala hormat saya kepada Menteri Dalam Negeri, untuk mempercepat pembentukan BRIDA-BRIDA ini. Nanti kita hanya menyodorkan, ini sebaiknya dilakukan seperti ini. Monggo kepala pemerintahannya mau menjalankan apa tidak. Tapi karena ini research itu tidak ada namanya politik. Ini adalah sebuah netralitas dan objektivitas yang ada. Karena saya bilang, kenapa yang namanya negara kita ini, saya bilang memperbaiki. Dari sisi pemerintahan banyak yang mengatakan ketahanan pangan. No, kedaulatan pangan. Why? Kita sebenarnya bisa tidak yang namanya impor. Karena kita tidak maunya impor. Ini dedikasi kebangsaan kita, para pemimpin daerah. Maunya bagaimana? Gitu aja saya ikuti. Karena saya bukan lagi di pemerintahan, meskipun ada di badan-badan. Tapi saya akan mengatakan, ayo, maunya kalian apa? Sudah diberikan BRIN. Yang saya ngomong dari zaman kapan, tidak akan mungkin. Bagaimana kalau satu ketika APBN kita nggak ada duit? APBD-nya mau bagaimana? Mari pikirkan sama-sama. Pikirkan sama-sama. Kalau daerah situ tidak punya sama sekali potensi, apa mau dijalankan? Apa mau dijalankan? Sampai saya ini Pak Tito hanya sebagai sebuah permainan pikiran. Saya sampai pikir begini, karena ini kepentingan rakyat loh, bukan elitnya loh. Saya sampai pikir begini, kalau daerah tidak punya potensi dari dulu sampai sekarang begitu saja, bagaimana kalau dikembalikan? Ini saya bilang sebuah permainan pikiran. Jadi yang menjalankan itu ya tentunya kan ada. Kenapa? Kasihan kan rakyatnya. Ini tantangan loh. Buat siapa? Buat semua. Semua. Tidak melalui partai-partai. Jadi tidak ada politik. Mau diapakan? Kan bukan yang sengsara rakyatnya di daerah itu. Jadi mari kita menjadi para negarawan di Republik Indonesia ini yang hanya memikirkan rakyat kita. Siapapun terserah, sudah ada jalannya. Nanti ada pemilu. Makanya saya tegas mengatakan sebagai ketua partai, no, tidak ada penundaan sama sekali. Tetap berjalan dengan apa adanya.
Mau kurang apa lagi? Mau kurang apa lagi? Maaf kalau saya berbicara seperti ini. Maaf, beribu maaf, apalagi bulan puasa. Tapi karena ini hal yang penting bagi siapa? Kita semua. Siapa sih kita ini? Orang Indonesia, warga negara Indonesia, bangsa Indonesia. Lihat saja kalau menjadi orang pintar, saya bicara ini pada orang pintar. Saya sendiri kaget, saya dapat profesor. Saya tanya, saya nggak mau loh kalau suruh jual beli gelar. Kenapa saya dapat profesor? Ternyata ada dua kategori. Ada karena teorinya bisa dipertahankan, karena ada pelaksanaannya. Oh, saya berhasil dalam pelaksanaan. Oh, begitu saya bilang. Pelaksanaan apa? Di dalam tata pemerintahan dan pemerintahan. Ketika masa krisis, saya dapat keluar, membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis itu. Itu saya yang minta, enggak. Orang yang ngasih. Itu loh, coba kamu itu semua, maaf saya sampai kamu-kamu, pikir seperti itu, supaya kita tuh benar bisa bangkit. Kita negara yang sangat bisa bangkit. Karena apa? Ada semua. Ada semua, hanya males kita mau nyarinya. Saya waktu presiden, tiap tamu saya orang luar, saya suruh protokol saya ngomongnya begini. Apa yang tidak ada di Indonesia? Karena saya akan jawab, kamu mau apa dari Indonesia? Sombong banget kan? Tapi realitanya ada. Mau tambang, apa yang nggak ada? Ayo, hutan ada ditebangi. Sampai nanti G20 ini semua ngomong urusan perubahan iklim. Ini research loh, Lalu apa inovasi kita bagi rakyat yang gampang aja dah? Saya mengatakannya adalah apa? Nah, gampang aja sama Pak Handoko bilang, Pak, buat rakyat itu bikinlah namanya apa sih? Teknologi tepat guna. Pak, kasihan deh. Coba lihat deh. Orang itu kalau nanam padi aja kan bungkuk-bungkuk gitu ya. Kok bikinin deh, kayak mesin, kayak apa, kayak yang orang itu cuma naruh bibit di situ. Terus dengan nyanyi dia kretek itu nancep sendiri. Mana sih ada? Nggak ada. Baru kemarin saya lihat Pak Jokowi itu apa meluku apa ya, mengitukan tanah. Ada saya juga dikasih itu. Nah lumayan lah, ada rodanya gitu. Itu kan sangat mudah, tapi itu terapan apa untuk yang namanya teknologi tepat guna. Mana? Anak pintar, ayo dah jawab. Jawab. Ya, maaf lagi deh. Kalau saya nerangin suruh ngomong ya kayak gini. Karena saya suka jengkel melihat Indonesiaku ini yang diproklamirkan oleh Bung Karno. Aduh, orang kali nggak mikir ya bahwa waktu bapak saya ngomong saya nanya kok apa nggak takut ya? Ya takut lah. Tapi demi kepentingan yang membuat republik ini ada, harus ada orang yang berani. Berani. Aduh, gagah banget. Sekarang mana yang berani? Ayo. Buat saya nggak usah. Saya aja sama Pak Jokowi bilang, Pak, saya ini udah berumur. Pak, malu lah. Jadi ketua umum partai paling lama. Ini aja saya lagi udah mikirin kapan aku suruh berhenti ya. Ibu nggak boleh berhenti. Beliau bilang gitu. Ya wes jangan ditambah-tambahin, no. Udah PIP, oke lah, ideologi Pancasila lah. Iyalah, karena saya ngerti lah. Ini pula BRIN, ya kan ibu yang ngomong, iyalah, tapi kan saya nggak mikir saya yang akan ditugasi. Tolong bantu saya dong. Kalau mau ngasih sama saya, bantu saya untuk BRIN itu. Bukan kepada pribadi saya, tapi menjalankan untuk apa BRIN itu, menggampangkan kalian loh. Seperti tadi,
Aduh. Nah, di sini mana ada Bandung maupun enggak ya? Nah, atau apa namanya tuh? Apa dia di mana? Ya, yang penelitian tadi. Sukamandi. Nah, Sukamandi itu mana ya? Apa sih Bandung mana tuh ya? Kok bisa lupa? Itu daerahnya Sukamandi. Aduh, kalau saya ke sana, saya mungkin presiden yang udah kali 3 atau 4 kali ke sana. Tak lain yang dia omongin gak ada duitnya. Aduh, sedih deh. Terus suka ngomong terus harus ada benih padi baru. Aduh pusing dah saya. Coba pikir, ayo. Dah. Apa ini? Udah mau selesai. Ini ya ada di BRIN, di Dewan Pengarah ada Bapak Bambang Kesowo. Dia tadinya seknek saya, tapi saya ambil dia karena dianya punya kepintaran, adalah apa, doktor haki. Itu juga loh. Semua haki itu apa? Hak atas kekayaan intelektual. Jadi barang kita jangan disodor-sodorin ke orang asing begitu saja. Saya tidak mengerti, tapi saya mengerti. Makanya saya masukkan dia. Kenapa? Supaya diketok, supaya dipaten. Kenapa? Rule of the games di dunia itu, kalau sudah dipaten itu milik kita. Katanya ada royalti. Tolong itu semua. Ya sudah, ini kan Pak Bapak Kesowo. Dia pikir dia masih seknek saya. Udah enggak, Pak. Oke, udah selesai waktunya. Itulah dengan segala hormat saya berterima kasih kembali. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mari kita kerjasama. Dengan ini maka saya disuruh juga, akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara penandatanganan nota kesepahaman ini antara BRIN dengan Mendagri, Kementerian Dalam Negeri, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.